Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan semuanya, saya di sini sebagai moderator dengan Hizal Wijaya dan kedua rekan saya, Mas Malik Adi dan Mas Ilham Effendi. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang panduan keamanan email untuk melindungi diri Anda dan perusahaan Anda dari ancaman atau yang biasa kita kenal dengan istilah phishing. Di sini akan kita bahas terkait bahaya phishing dan cara pencegahan yang dapat kita lakukan. Langsung saja, materi tersebut akan dijelaskan oleh kedua rekan saya, yaitu Mas Malik dan Mas Ilham. Kepada keduanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Effendi. Di sini saya akan melanjutkan untuk judul mengenai panduan keamanan email melindungi diri Anda dan perusahaan diri dari ancaman dan perusahaan Anda. Di sini untuk latar belakang, dalam era digital yang terus berkembang, email telah menjadi salah satu sarana komunikasi utama di lingkungan bisnis dan pribadi. Namun, seiring dengan peningkatan penggunaan email, juga muncul risiko keamanan yang berkembang pesat. Ancaman keamanan email seperti serangan phishing, malware, dan pencurian identitas dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang serius bagi individu dan perusahaan. Panduan keamanan email bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan strategis bagi individu dan perusahaan dalam melindungi diri dari berbagai ancaman keamanan email. Latar belakang dari panduan ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perubahan lanskap keamanan digital, kecenderungan serangan cyber yang berkembang, serta pentingnya kesadaran dan tindakan proaktif dalam melindungi informasi sensitif. Selanjutnya di sini saya akan untuk pembahasannya. Next. Nah, dengan maraknya komunikasi elektronik, risiko terhadap ancaman seperti phishing, malware, ransomware, dan pencurian data pribadi semakin meningkat. Oleh karena itu, melindungi integritas informasi melalui langkah-langkah keamanan telah menjadi suatu kebutuhan mendesak. Maka dari itu harus tahu bagaimana cara menanganinya. Yang pertama yaitu identifikasi dan pencegahan serangan phishing. Cara mengidentifikasi phishing dan strategi pencegahannya dilengkapi dengan contoh nyata phishing beserta taktik yang digunakan oleh penyerang. Seperti di bawah berikut ini contohnya. Yang pertama contoh yang pertama itu dari form pengiriman email. Ini untuk pengiriman email tidak dicek jika untuk record ini selalu ke list di blacklist. Kedua yaitu penggunaan bahasa desakan. Di sini adalah contoh bahasa desakannya seperti berikut, yaitu jika akun Anda akan diblokir. Selanjutnya ini adanya link tidak jelas. Biasanya link tidak jelas ini mengarah ke nantinya situs yang tidak situs yang mencurigakan juga. Biasanya nanti di situs tersebut akan menyebutkan password atau segalanya. Selanjutnya ini yaitu untuk form header dan pengirimannya tidak jelas. Selanjutnya next ke selanjutnya. Nah, seperti berikut yang sebelumnya saya infokan, yaitu mulai dari isi pesan, penggunaan bahasa desakan yang tidak jelas, dan info header yang mencurigakan. Jika sepintas dicek untuk pengiriman email tersebut sesuai. Namun jika lebih teliti kita ke bagian headernya. Header email ini adalah form pengiriman email yang header email ini adalah maksudnya adalah untuk detail yang asli dari email tersebut. Biasanya ini untuk mengecek keaslian dari dokumen asli email tersebut. Jika dicek untuk header email ini untuk pengirimnya dari zzz.indolatek.my.id. Untuk Indolatek ini jika dicek di recordnya ini mengarah ke blacklist, yaitu mengarah ke IP yang mencurigakan. Di next selanjutnya seperti berikut. Nah, seperti berikut. Untuk ceknya ini di web namanya MX Toolbox. Nah, di sini nanti jika dicek untuk domain tersebut di blacklist cek akan muncul seperti berikut. Ini ke list di berbagai situs seperti Spamhaus dan Serpau.
untuk domain tersebut indikasi pernah melakukan spam dan phishing, dan nanti auto ke detect di kedua website tersebut seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan diinformasikan oleh Mas Malik. Waktu dan tempat bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem keamanan email, yang mana selanjutnya memahami dan menghindari email palsu dan scam. Nah, untuk melindungi diri dari email palsu dan penipuan online, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, selalu periksa informasi pengirim, termasuk alamat email, nama, di mana untuk memastikan keasliannya. Kemudian berhati-hatilah terhadap bahasa yang digunakan dalam email. Akun phishing seringkali menggunakan tekanan dan ancaman untuk mendorong tindakan cepat. Nah, kemudian hindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email yang tidak dikenal atau mencurigakan, di mana tautan tersebut dapat mengarahkan Anda ke situs web palsu yang mencoba mencuri informasi pribadi Anda. Kemudian, waspadalah terhadap permintaan informasi pribadi. Selalu verifikasi keaslian email dengan cara yang independen sebelum memberikan informasi pribadi atau login. Next. Nah, kemudian ada implementasi praktik keamanan email yang baik. Nah, praktik keamanan email yang baik adalah langkah penting untuk meningkatkan keamanan komunikasi melalui email, di mana praktik-praktik keamanan email yang dapat diadopsi oleh individu maupun perusahaan. Panduan langkah demi langkah tentang cara pengaman akun email, di mana mengelola kata sandi yang kuat dan mengatur filter. Oke, selanjutnya ada implementasi praktik keamanan email yang baik, di mana praktik keamanan email yang baik adalah langkah penting untuk meningkatkan keamanan komunikasi melalui email, di mana praktik keamanan email yang dapat diadopsi oleh individu maupun perusahaan. Panduan langkah demi langkah tentang cara mengamankan akun email, mengelola kata sandi yang kuat, dan mengatur filter spam yang efektif yang akan diberikan. Kemudian ada pencegahan smapping melalui email. Untuk mencegah smapping melalui email ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, seperti waspadai email yang mencurigakan, di mana kita menghindari membuka email dari pengirim yang tidak dikenal ataupun alamat email yang mencurigakan. Kemudian perhatikan tanda-tanda umum email phishing seperti kesalahan tata Kemudian yang kedua, verifikasi pengirim. Nah, di sini pastikan untuk memverifikasi keaslian pengirim sebelum mengklik tautan atau membuka lampiran. Ini dapat dilakukan dengan menghubungi pihak pengirim melalui saluran komunikasi yang terpisah untuk memastikan bahwa email tersebut sah. Kemudian yang ketiga, hindari mengklik tautan langsung, di mana jangan mengklik tautan langsung dalam email, terutama jika email tersebut tidak ada harapan atau mencurigakan. Nah, kemudian yang keempat, gunakan filter spam. Aktifkan filter spam pada penyedia layanan email Anda, karena filter ini dapat membantu memblokir sebagian besar email yang dianggap mencurigakan. Kemudian yang kelima, perbarui perangkat lunak keamanan. Nah, di sini pastikan perangkat
zona keamanan Anda, termasuk antivirus dan anti malware, selalu diperbarui. Ini dapat membantu mendeteksi dan menghapus ancaman malware yang ada dalam lampiran tautan. Kemudian yang keenam, waspadai lampiran. Nah, di sini kita dapat menghindari membuka lampiran dari email yang diharapkan, yang tidak diharapkan, atau yang tidak Anda kenal. Karena malware seringkali disematkan pada lampiran dokumen atau file eksklusif. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, pendidikan pengguna. Nah, di sini dapat diajarkan kepada pengguna untuk selalu berhati-hati dan berpikir 2 kali sebelum mengklik tautan atau membuka lampiran, terutama jika email tersebut terasa mencurigakan. Kemudian yang ke-8, implementasi teknologi email security seperti DMRC, DKIM, ini untuk meningkatkan autentikasi email. Kemudian yang ke-9, lakukan backup data. Di sini kita dapat rutin melakukan backup data secara teratur, karena jika terjadi serangan malware, Anda dapat memulihkan data backup tanpa membayar. Next. Next one. Oke, silakan Mas untuk Masih dalam dunia semakin terhubung secara digital, menjaga keamanan menjadi sangat penting. Panduan ini hadir untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah praktis agar dapat melindungi diri dari ancaman cyber seperti phishing, malware, dan penipuan email. Kemudian selanjutnya kesadaran terhadap risiko dan penerapan taktik pencegahan seperti mengenali email palsu, terakhir, penting untuk diingat bahwa melalui usaha bersama dalam menerapkan praktek keamanan yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan dapat dipercaya. Semoga panduan ini berguna dan melindungi informasi pribadi dan menjaga keamanan komunikasi melalui email. Mari bersama-sama membangun dunia digital yang lebih aman untuk generasi mendatang. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke Mas Sijan. Oke, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembahasan ini. Semoga kita semua selalu terjaga dari serangan phishing dan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.